Saudara, jelang sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni besok, panitia pelaksanaan memastikan Masjid Istiqlal sudah siap dari semua aspek, mulai dari prosesi ibadah hingga akses warga. Selain itu, pihak panitia Idul Adha Masjid Istiqlal Jakarta juga mengonfirmasi kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada besok pagi. Meski ada kantong parkir baik di Masjid Istiqlal maupun sejumlah gedung sekitar masjid, pihak panitia menghimbau warga yang ingin sholat Idul Adha di Istiqlal besok memanfaatkan transportasi umum. Informasikan ada beberapa duta besar yang akan hadir, kurang lebih 15 orang. Nah, mungkin bisa bertambah lagi, sebagian lagi ada yang pulang kampung katanya, pulang ke negaranya cuti. Nah, sedangkan untuk pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga negara lain itu undangannya dari Kementerian Agama, itu nanti biasanya ya Pak Wapres yang akan mengajak. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyalurkan 2 ekor sapi kurban ke Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sapi jantan dari Presiden Jokowi berjenis simental dengan bobot 1,2 ton yang langsung didatangkan dari Bogor, Jawa Barat. Sementara sapi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjenis limosin seberat 1,1 ton. Pengurus Masjid Istiqlal menyebut totalnya ada 45 sapi dan 15 kambing. Menurut seluruh hewan kurban nantinya akan disembelih di rumah pemotongan hewan mulai Sabtu mendatang. Masjid Istiqlal akan melaksanakan takbir Idul Adha pada malam ini. Bagaimana suasana takbiran dan persiapan jelang sholat Idul Adha besok? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Riyanda Mardanus langsung dari Masjid Istiqlal. Yanda, selamat malam. Wapres rencananya akan menjalankan sholat Id besok di sana. Persiapannya seperti apa, Yanda? Ya, Livi, selamat malam, saudara. Selamat malam. Kalau persiapannya sudah mendekati 100% lah ya. Tadi kami juga obrolkan langsung atau dikatakan langsung hal ini oleh pengurus Masjid Istiqlal dan juga Ketua Panitia Idul Adha. Tadi menyatakan bahwa sudah hampir 100%, baik dari akses masuk warga, tadi saya sampaikan, kemudian juga beberapa hal lainnya termasuk pengamanan, di mana nanti atau besok ini pengamanannya akan diambil alih atau dibantu begitu ya oleh Pas Pampres, di mana mengingat Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga istri ini akan hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha 2023 di Masjid Istiqlal Jakarta tempat saya melaporkan sekarang. Kemudian tadi juga sudah difinalisasi terkait dengan rapat koordinasi antara Ketua Panitia Idul Adha bersama dengan sejumlah instansi dan lembaga seperti terkait dengan keamanan, listrik, kemudian juga pemadam, akses parkir dan lain-lain yang juga sudah dirapatkan dan tadi sudah berakhir sekitar pukul 5 sore. Kemudian tadi terakhir ketika kami wawancara itu juga sedang ada koordinasi begitu ya antara pihak pengamanan atau protokol dari Wapres bersama dengan Ketua Panitia Idul Adha 2023. Nah, terkait dengan ramainya warga, situasi terkini juga bisa dilihat ini sudah lumayan ramai warga. Tadi selesai sholat maghrib, ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada waktu asar tadi, dan juga mengingat nanti malam Livi dan juga saudara sekitar Ba'da Isya ini akan dilakukan seperti biasa prosesi takbiran nasional 2023 yang memang rencananya juga akan disiarkan langsung di YouTube Masjid Istiqlal. Nah, terkait dengan ibadah sholat Idul Adha 2023 besok, ini mengambil tema khutbah Spirit Idul Adha tingkatkan solidaritas kemanusiaan dan juga kedermawanan yang akan dipimpin langsung oleh Imam Ustadz Salim Al-Ghazali SQ. Kemudian juga khotib yang akan bertugas adalah Dr. Kiai Abdul Muqsid Ghazali, merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Khatib Am Suriah PBNU. Akan rencananya dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga seperti yang disebutkan tadi oleh Ketua Panitia Idul Adha bahwa undangan ini sudah disebar juga baik dibantu oleh Kementerian Agama dan juga tentunya ke beberapa lembaga negara lainnya, termasuk juga tamu-tamu negara seperti pihak kedutaan dan juga pimpinan-pimpinan kedutaan seperti duta besar dan lain-lainnya. Yang dikonfirmasi sudah ada sekitar 15 orang, yang lainnya ini ada yang cuti, ada yang kembali ke kampungnya. Nah, terkait juga dengan warga, tadi juga banyak sebenarnya warga yang ingin melihat langsung sapi simental dan juga sapi limosinnya Presiden dan Wakil Presiden. Tadi ditempatkan di area belakang, banyak juga warga yang melihat. Kemudian juga nanti untuk prosesi pemotongan hewan kurban sendiri ini akan dilakukan Sabtu. Kemudian juga jadi tidak langsung besok selesai sholat Id,
ini akan dipotongnya. Nah, nanti untuk pendistribusiannya sendiri ini warga tidak usah repot-repot datang ke Masjid Istiqlal. Jadi pendataan ini sudah lama dilakukan, khususnya ini bagi para yatim piatu, kemudian juga pihak-pihak yang dirasa membutuhkan, kemudian juga para kawan-kawan disabilitas begitu ya, saudara-saudara kita yang disabilitas yang juga memerlukan, nanti sudah didata, nanti perwakilan akan datang ke Istiqlal dan nanti perwakilan lah yang akan mendistribusikan daging hewan kurban tersebut, Livi. Baik, Irianda dari Jakarta, kita akan ke Yogyakarta. Ada rekan saya di sana, Michael Aryawan. Michael, bagaimana rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Yogyakarta besok? Selamat malam, Livi dan saudara. Presiden Joko Widodo dipastikan akan melaksanakan sholat Idul Adha di Yogyakarta, tepatnya di Istana Presiden Gedung Agung. Beliau tadi sudah masuk ke istana dan saat ini kawasan di sekitar Istana Gedung Agung sudah disteril, tidak ada lagi yang boleh bebas berkeliaran seperti biasanya. Nah, tadi kami pantau di sekitar Istana Gedung Agung memang halaman yang cukup luas disiapkan untuk menjadi lokasi sholat Id bagi Presiden Joko Widodo dan keluarga serta pegawai Istana Kepresidenan Gedung Agung dan juga warga di sekitar diundang juga untuk ikut bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo untuk sholat di tempat itu, Livi. Baik Michael, artinya ini besok pelaksanaan sholat Id antara Sultan dan juga Presiden Joko Widodo memang dilaksanakan terpisah ya? Ya, di awal sempat keluar rundown menyebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X akan bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo sholat Idul Adha di Istana Gedung Agung. Namun informasi terbaru yang kami terima dari Humas Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka menyebutkan bahwa Sultan akan tetap di tempat biasanya, yaitu di alun-alun bersama-sama dengan warga di sekitar Keraton Yogyakarta. Livi. Baik Michael, terima kasih laporan Anda. Dari Yogyakarta kita beralih ke Surabaya. Di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan digelar takbir Idul Adha. Kita lihat kemeriahannya, rekan saya Kika Madona akan melaporkannya untuk Anda. Kika, apa yang menarik dari takbir Idul Adha di Masjid Al-Akbar, Kika? Seberapa ramai di sana? Ya Livi dan juga saudara, jadi untuk apa yang berbeda atau apa yang menarik di Masjid Al-Akbar Surabaya, gema takbir sudah berlangsung sejak maghrib tadi dan saat ini sedang dihentikan karena sedang berlangsung sholat isya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan nanti juga akan dilanjutkan untuk gema kumandang takbir akan kembali dilangsungkan malam hari nanti sampai dengan besok pagi jelang sholat Id yang akan digelar pada pukul 6 pagi di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah nantinya untuk gema takbir ini juga akan diiringi dengan tabuhan beduk yang juga akan dilakukan atau dilangsungkan oleh sejumlah panitia di Masjid Al-Akbar Surabaya. Di sini meriah sekali, tua muda, masyarakat di sini berkumpul khususnya untuk umat Islam yang juga kemudian hari ini merayakan bersama jelang hari raya Idul Adha yang akan berlangsung besok. Dan di sini juga sudah ada salah satunya, boleh saya gabung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Saya boleh ngobrol sama Bapak dulu deh. Pak, siapa namanya? Bapak Fadli. Dari mana Pak? Jalan Kenjeran, Bu. Pak Fadli, sambil lihat kamera, kita dari Kompas TV, Pak. Hari ini kumpul di sini. Apakah memang dari Kenjeran ke sini? Saudara, jadi kalau dari Kenjeran ke Masjid Al-Akbar Surabaya kira-kira jaraknya sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit. Jauh-jauh ke sini kenapa, Pak? Ya, pingin aja, takbiran aja. Pak, ini bawa serta siapa aja nih, Pak? Keluarga semua ini, anak istrinya. Pak, kenapa memilih di sini Pak, di Masjid Al-Akbar Surabaya? Ada kenangan khusus nggak sih Pak? Lebih aja, lebih hikmat lah. Rencananya besok Pak mau sholat di sini juga atau gimana nih Pak? Insya Allah. Jam berapa Pak persiapannya Ibu? Ini kan bawa serta 1, 2, 3, 4, 5 orang loh Bu. Kira-kira besok persiapannya supaya nggak bangun kesiangan gimana nih Bu? Masalah. Lebih awal tidur aja nanti. Ya, karena dari sana kan sekitar 40 menitan Pak. Nah kira-kira kalau sampai berangkat ke sini ke Masjid Al-Akbar, kalau misalnya sholat di sini, jam berapa Pak besok rencananya? Paling jam setengah lima nyampe sih. Sudah ngincer soft ini nggak sih Pak, tempat sholatnya nanti di mana Pak? Insya Allah ya
kepinginnya di dalam. Biar dapat unta ya Pak? Iya, dapat unta. Nah, besok juga kan rencananya di sini dengan Ibu siapa sih Bu? Belum kenalan namanya, Bu siapa Bu? Ibu Rofiah. Ibu Rofiah, besok rencananya di sini juga akan ada pemotongan hewan kurban. Tapi kalau ngomong-ngomong Ibu, ada persiapan khusus nggak sih Bu besok? Mau masak apa nih Bu? Masak sate. Sate apa nih Bu? Sate daging sapi kan daging. Ada sudah beli belanja bahan-bahannya Bu? Sudah. Apa aja Bu tadi yang dibeli Bu? Ya, kecap, kacang. Ya, bumbu-bumbu sate lah, Bu. Mbak. Jadi siapa nih yang masak, Ibu atau Bapak? Ibunya. Yang lebih hatam Bapaknya nih. Ini kalau nggak suruh ngomong malu. Ini kan Idul Adha perdana setelah sebelumnya kan pandemi Covid nih Pak. Kalau sekarang apa Pak harapan dan juga doanya dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini? Semoga lancar-lancar aja. Dan ya ini kan beda Idul Adha ini. Kepinginnya ya tahun-tahun berikutnya barengan aja. Terima kasih banyak, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha besok. Dan saudara, jadi besok di Masjid Al-Akbar Surabaya ini untuk sholat Idul Adha akan berlangsung pada pukul 6 pagi. Dan di sini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 40.000 jemaah yang juga akan mengikuti sholat Id besok pagi. Sementara itu saudara, sejumlah persiapan saat ini juga sudah dilakukan oleh panitia. Di antaranya ini ada sejumlah pintu masuk yang saat ini sudah dikondisikan untuk menuju ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan juga ada tempat wudhu darurat yang juga disiapkan oleh panitia untuk menampung para jemaah yang mungkin dari rumah tidak sempat untuk berwudhu supaya tidak terlalu banyak berkumpul orang, sehingga di sini juga disiapkan ada sejumlah tempat wudhu darurat dan juga ada ambulan yang juga kemudian disiagakan selama berlangsungnya sholat Id. Dan besok rencananya juga akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Ada sejumlah hewan kurban yang juga sudah ada di sini atau sudah tersedia di Masjid Al-Akbar Surabaya, diantaranya ada 27 ekor sapi dan juga ada 41 ekor kambing. Satu diantaranya merupakan sumbangan dari Presiden Joko Widodo, yaitu sapi limusin yang juga sudah tiba di Masjid Al-Akbar Surabaya, beratnya sekitar 1,15 ton. Nah, ini yang juga kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar yang akan melaksanakan sholat Idul Adha besok di Masjid Al-Akbar Surabaya. Demikian Livi. Terima kasih Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi sebelumnya ada Michael Aryawan dari Yogyakarta dan juga Irianda Mardanus dari Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.